Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin, nama aku Safa Kirana. Aku mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini aku mau menjelaskan sedikit tentang terminologi ilmu kependudukan yang diampu oleh Bapak Al-Fauzan Ramadhani Simangunsong, SPD MPD. Apa sih terminologi ilmu kependudukan itu? Jadi, terminologi ilmu kependudukan adalah istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek tentang populasi manusia. Adapun pengertian ilmu kependudukan adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang dinamika jumlah, komposisi, distribusi, serta pergerakan penduduk ke suatu wilayah. Dalam kesehatan masyarakat, ilmu ini penting untuk membantu merancang kebijakan yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ada 4 konsep dasar dalam ilmu kependudukan yang relevan untuk kajian ilmu kesehatan masyarakat. Yang pertama, jumlah penduduk. Total individu yang tinggal di suatu wilayah dengan periode tertentu. Yang kedua, komposisi penduduk. Pembagian penduduk berdasarkan kategori tertentu seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Yang ketiga, distribusi penduduk. Penyebaran penduduk dalam suatu wilayah geografis yang dapat dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat, struktur penduduk. Ini adalah gambaran umum mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Ada beberapa istilah penting dalam terminologi. Yang pertama, fertilasi. Ini adalah tingkat kelahiran dalam suatu populasi yang dapat diukur dengan angka kelahiran total TFR atau angka kelahiran kasar CBR. Yang kedua, mortalitas adalah tingkat kematian dalam suatu populasi yang dapat diukur dengan angka kematian kasar CDR atau angka kematian spesifik usia. Yang ketiga, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk ke satu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan menetap. Yang keempat, struktur umur. Ini adalah proporsi penduduk yang berada dalam usia tertentu seperti anak-anak, usia kerja, dan lanjut usia. Yang kelima, ada harapan hidup. Harapan hidup adalah perkiraan usia yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu populasi. Yang terakhir ada indeks pembangunan manusia. Ini adalah indeks yang mengukur kualitas hidup suatu populasi, mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Ada beberapa contoh penerapan ilmu kependudukan dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, perencanaan layanan kesehatan. Ilmu kependudukan merencanakan kebutuhan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan program kesehatan lainnya. Yang kedua, pengendalian penyakit menular. Dalam analisis demografi, penting untuk memperhatikan pola imigrasi dan pergerakan penduduk, karena penyakit menular lebih cepat menyebar di daerah dengan mobilitas tinggi. Yang ketiga, ada kesehatan ibu dan anak. Struktur umur menggambarkan proporsi anak dan remaja. Sangat penting perencanaan kebijakan kesehatan ibu dan anak. Jumlah kelahiran yang tinggi akan memerlukan upaya besar dalam mengurangi kematian ibu dan anak, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Yang keempat, perubahan sosial dan demografi seperti menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mempengaruhi kebutuhan dan pola penyakit yang perlu ditangani. Misalnya, dengan berkurangnya angka kelahiran, fokus kebijakan kesehatan akan bergeser pada penyakit non-komunikabel seperti diabetes, hipertensi, dan kanker yang sering dialami oleh orang dewasa atau lanjut usia.
Sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.